Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Zulfikar Ramadhani, NIM 0507 36 291, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Tarakan. Kali ini saya akan mempraktekkan tugas dua jaringan komputer. Dan di sini saya sudah merangkum dari beberapa perintah untuk command prompt. Yang pertama, CD atau CD. Fungsi CD digunakan untuk menampilkan nama direktori atau mengubah lokasi posisi direktori untuk berpindah direktori pada partisi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Posisi saya sekarang ada di Acer. Jika ingin pindah itu tinggal ketik CD lalu direktori direktori yang ingin dituju. Contohnya downloads. Nah, di sini kita sudah berada di folder downloads. Apabila kita ingin membuka suatu aplikasi, tinggal ketik aja aplikasinya beserta extensionnya. Contohnya seperti ini. Saya sudah mempersiapkan file Notepad. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang nomor 2 itu CLS. CLS itu untuk membersihkan layar pada command prompt. Contohnya seperti ini ya. CLS. Lalu CLS garis miring tanda tanya ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Contohnya seperti ini. Nah, lalu dir. Dir ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Coba kita ketikkan. Nah, ini dia. Ini adalah list dari bantuan dari dir ya, dir garis miring tanda tanya. Ini muncul display USB garis miring A, display files with specific attribute garis miring B, USB format, dan yang lain-lain. Lalu lanjut, ipconfig. Ipconfig ini perintah digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Mari kita coba. Nah, ini muncul beberapa adapter LAN ya, wireless adapter LAN. Dan di sini saya memakai wireless LAN adapter WiFi. Dan ini muncul IP v6-nya dan IP v4-nya. Lalu selanjutnya ipconfig all. Nah, ipconfig all ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default. Tapi ini ada tambahan seperti pengaturan DNS, Windows maupun Mac address yang digunakan. Nah, ini dia. Ada tambahannya. Dan ini juga memberikan keterangan eh, Bluetooth kita ya, Bluetooth apa segala macam ini. Lalu selanjutnya ipconfig tanda tanya. Perintah ini menampilkan semua bantuan yang terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacamnya kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Ini ya listnya.
Ini contoh examples ipconfig. So information ipconfig garis miring all menampilkan informasi yang detail, ipconfig renew dan lain-lain. Nah, semua contoh-contoh ini ada pada perintah selanjutnya ya. Tadi kita di situ di tanda tanya, lanjut kita di ipconfig release. Nah, ipconfig release ini perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Mari kita coba ipconfig release. Nah, pada posisi ini internet kita kan mati ya, karena semuanya jadi kosong. Dan kita akan mengambil mengaktifkan kembali ya dengan ipconfig renew. Nah, sudah. Jadi ipconfig renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Setelah itu kita lanjut di ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name, sistem atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, ini dia. Ini ya beberapa list yang muncul. Ada mirror tree, register IDM, client WNS Windows, dan lain-lain. Nah, ini mungkin aplikasi yang sedang dibuka kali ya. Ini karena saya ada buka internet.manager. Dan selanjutnya nomor 11 ipconfig flash DNS. ipconfig DNS berita ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Lalu selanjutnya ipconfig register DNS. ipconfig register DNS perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Nah, sudah ya. Lalu kita lanjut ke ping. Ping ini memeriksa konektivitas ke alamat IP atau nama domain tertentu dengan mengirimkan paket data ICMP. Contohnya ping 202.134.0155 kurang T. Nah, contoh ini saya biasa gunakan dulu pada saat saya bermain game online di warnet ya. Ini untuk mengecek kestabilan jaringan, jelek atau buruknya, nge-lag apa enggak gamenya pada saat itu. Pada saat masih pakai Speedy. Tapi sekarang setelah ada IndiHome, internet sekarang itu cenderung lebih stabil ya, tidak ada lag meskipun ada orang buka browsing, YouTube atau segala macam, download. Nggak kayak dulu. Dulu pada zamannya Speedy, pada saat kita bermain game di warnet itu orang-orang lain tuh nggak bisa pakai buka YouTube, download apa segala macam karena akan membuat jaringan itu nge-lag atau lambat. Kita coba Google aja ya. Google. Nah, ini dia tampilannya. Biasanya saya pakai ping ini di run ya, di sini. Begini.
Nah, ini biasanya saya. Tapi kali ini kita pakai di program CMD. Nah, tampilan seperti ini. Nah, yang ini yang dilihat ini. Apabila semakin besar time time-nya ini, maka semakin lambat jaringan atau nge-lag pada saat main game atau nge-YouTube atau buka browsing. Lalu kita lanjut net start. Nah, Netstat ini perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, Netstat sama dengan Task Manager. Jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan Netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Nah, ini contohnya. Nah, lanjut kita ke tracer. Nah, tracer melacak jalur yang dilalui data untuk mencapai alamat IP atau nama domain tertentu menunjukkan semua hop atau node di sepanjang jalur. Nah, coba kita tes ya. Tracer www.microsoft.com. Nah, ini dia. Ini dia lagi melacak jejak. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari root atau rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin time to live yang semakin meningkat. Dengan melakukan tracer kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Nah, sebagai contoh yang barusan kita lakukan adalah men-tracer halaman Microsoft ya. Nah, ini hasilnya ada 4 DNS sampai yang terakhir ada di Akamai Technologies. Lalu pathping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Mari kita coba. Nah, ini dia ada listnya ini. Ada beberapa perintah option. Lalu selanjutnya NS lookup. NS Lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Contohnya ketika kita mencoba NS Lookup pada website Google ya. Nah, ini dia. Nama DNS-nya ini dia. Google. Lanjut kita ke NetS. Nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Nets seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Contohnya nih, kita coba ya pakai Nets, WLAN, show profiles. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan WiFi yang saya sedang yang ada di sekitar sini kayaknya. Sepertinya. Lalu kita lanjut ke root. Perintah root digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah
Jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Rute digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router atau gateway. Nah, ini nih. Mari kita coba ya route print untuk mendapatkan perintah waktu routing kabel, route add untuk menambah perintah routing ketika perintah route add 10.0.0.1 mas. Hal ini untuk menampakkan rute statis ke jaringan private, menampakkan ke rute jaringan. Lalu yang terakhir net. Net ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna sesi mulai DNA, DNS berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisa konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Saya kira sekian untuk tugas dua jaringan komputer ini. Apabila ada yang kurang dan salah pengucapan atau salah penjelasan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.